Halo, perkenalkan, nama saya Widiana Desika dari kelas 4 EB15, jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi corporate strategy atau strategi korporasi. Setiap perusahaan pastinya memiliki strateginya tersendiri agar dapat mengembangkan perusahaannya dan bersaing dengan perusahaan lain. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu strategi korporasi. Corporate strategy atau strategi korporasi merupakan strategi yang dikembangkan oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Biasanya, pada strategi korporasi digunakan untuk menentukan bisnis apa yang harus dikembangkan dan bisnis apa yang harus dipertahankan oleh perusahaan tersebut. Di sini terdapat dua strategi korporasi. Yang pertama ada diversifikasi dan yang kedua terdapat low cost. Nah, di sini strategi yang pertama ada diversifikasi. Nah, agar perusahaan tetap bertahan, perusahaan harus melakukan diversifikasi. Nah, apa itu diversifikasi? Jadi, diversifikasi ini merupakan strategi untuk memajukan korporasi dengan membuat berbagai macam produk atau berbagai macam bisnis. Nah, untuk melakukan diversifikasi ini dapat dilakukan dengan metode akuisisi, yaitu pemindahan kepemilikan perusahaan. Atau juga dapat dilakukan dengan metode joint venture, yaitu perusahaan yang didirikan oleh dua pihak atau lebih. Nah, tadi kan diversifikasi ini dia membuat berbagai macam produk atau beragam macam bisnis. Nah, jadi perusahaan ini dapat menerapkan perusahaan gurita atau korporasi gurita. Nah, contoh dari korporasi gurita ini yaitu ada PT Sinarmas, di mana PT Sinarmas ini memiliki 7 macam bisnis. Yang pertama ini ada App Sinarmas. App Sinarmas atau biasa dikenal dengan Asia Pulp and Paper, itu dia memproduksi kertas dan tisu, di mana kertas ini ada Paperline, Golden Star, Sidu, dan Big Boss. Untuk tisu ini ada Paseo, Nice, dan Jolly. Nah, yang kedua adanya PT Sinarmas Healthcare. Nah, Sinarmas Healthcare ini dia membuat Eka Hospital dan membuat platform yang bernama Sehatku. Selanjutnya ada Sinarmas Energi and Infrastruktur, di mana Sinarmas ini bergerak dalam bidang energi listrik, pertambangan batu bara, infrastruktur, dan bahan kimia. Selanjutnya yang keempat ini ada Sinarmas Komunikasi and Teknologi. Nah, contohnya ini adanya Smartfren. Nah, yang selanjutnya ada Sinarmas Financial Service. Nah, contoh dari Financial Service ini adanya Danamas dan Bank Sinarmas. Nah, selanjutnya adanya Sinarmas Land. Nah, contoh dari Sinarmas Land ini ada BSD City, ada Deltamas, dan adanya Grand Wisata. Nah, dan yang terakhir di sini ada Sinarmas Agribusiness and Food. Jadi di Sinarmas Agribusiness and Food ini dia membuat minyak filma dan margarin filma. Nah, selain dari Sinarmas ini, ternyata Goto juga menerapkan perusahaan gurita. Nah, Goto ini atau Gojek Tokopedia, dia terdapat 3 lini bisnis. Yang pertama ini ada on demand, yang terdiri dari mobilitas dan logistik. Nah, contohnya ini ada GoCar dan GoRide. Selanjutnya ada gaya hidup dan hiburan, contohnya ada GoGames dan GoPlay. Selanjutnya ada makanan dan bahan makanan, contohnya GoFood dan GoMart. Untuk lini bisnis yang kedua, yaitu adanya keuangan. Nah, keuangan, layanan keuangan dan pembayaran, contohnya ini ada GoPay dan PayLater. Untuk bisnis yang terakhir atau lini bisnis yang ketiga, yaitu adanya e-commerce yang terdiri dari marketplace, solusi bisnis, dan layanan lokal. Nah, untuk strategi yang kedua di sini ada low cost. Nah, low cost ini merupakan penggunaan yang harus efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya. Nah, efisien ini merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya.
Nah, contohnya di sini misalkan kita ingin datang ke rapat yang berada di Bandung, maka kita akan lebih memilih melalui tol Cikampek dibandingkan dengan tol Jagorawi. Nah, kenapa? Karena dari sisi biaya, tol Cikampek akan lebih murah dibandingkan dengan tol Jagorawi. Sehingga jika kita melalui tol Cikampek, maka kita bisa menerapkan efisien dari biaya tol. Selanjutnya, untuk efektif. Nah, efektif ini merupakan langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dituju dengan cara apapun. Nah, contohnya kayak tadi, misalkan kita ingin ke Bandung untuk melakukan rapat, nah kita bisa melalui tol Cikampek ataupun tol Jagorawi. Karena tetap sampai ke tujuan yaitu Bandung jika kita melalui tol Cikampek maupun tol Jagorawi. Untuk menekan biaya atau loss cost, maka perusahaan dapat menerapkan perusahaan yang hulu hilir. Nah, apa itu perusahaan hulu hilir? Jadi perusahaan hulu ini merupakan perusahaan yang mengolah mulai dari bahan mentah hingga bahan setengah jadi. Nah, lalu perusahaan hilir ini merupakan perusahaan yang mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi bahan jadi atau siap pakai oleh konsumen. Contoh dari perusahaan hulu hilir di sini ada Sinarmas Agribisnis and Food. Jadi Sinarmas ini juga menerapkan perusahaan yang hulu hilir. Nah, di sini Sinarmas Agribisnis and Food ini memiliki perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak goreng. Yang artinya di sini berarti Sinarmas udah nggak perlu lagi membeli kelapa sawit dari perusahaan luar atau perusahaan lain. Karena Sinarmas sendiri memiliki perkebunan kelapa sawit dan akhirnya kelapa sawit tersebut nanti diolah hingga menjadi minyak goreng di pabrik minyak gorengnya sendiri. Lalu setelah diolah jadilah minyak goreng yang akhirnya dapat dinikmati oleh para konsumen. Nah, suatu perusahaan harus menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien, tetapi tetap memperhatikan lingkungan dengan adanya CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial atau lingkungan di sekitar perusahaannya, baik terhadap limbah dan sampah-sampah hasil dari perusahaan tersebut. Nah, jika kita sudah menerapkan perusahaan yang begitu besar, salah satunya ini kita sangat sulit untuk mengontrol karyawan kita atau perusahaan-perusahaan kita juga. Nah, jadi untuk strategi mengontrol perusahaan itu yang pertama kita dapat melakukan komunikasi. Nah, yang kedua ini kita dapat melakukan report. Yang ketiga, kita dapat menganalisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, biasanya dari kelima laporan keuangan tersebut, biasanya perusahaan atau pemilik perusahaan lebih terfokus pada laporan laba rugi. Mengapa? Karena dari laporan laba rugi, pemilik perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau bahkan malah mengalami kerugian. Nah, yang strategi selanjutnya yang keempat yaitu merekrut SDM yang berkualitas. Yang kelima, adanya SOP atau Standar Operating Procedure. Yang keenam, tentukan target, tujuan atau misi yang ingin dicapai. Yang ketujuh, atur strategi untuk mencapai sasaran. Yang kedelapan, adanya evaluasi. Yang kesembilan, adanya pengendalian internal. Dan yang terakhir, yang kesepuluh yaitu membuat kolaborasi antara anak perusahaan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi corporate strategy. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.